Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nuraini Dianovita, Prodi Manajemen dan NIM 22340020. Sebelum saya akan mempresentasikan materi yang akan saya paparkan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya buat dengan menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Dan pertama yaitu saya akan menjelaskan bahasa Indonesia dengan tema kewirausahaan dengan judul menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Kenapa sih saya mengambil tema ini? Karena menurut saya dengan zaman sekarang itu pasti sangat banyak yang memerlukan jiwa kewirausahaan. Karena apa? Dengan itu kita bisa menciptakan banyak peluang gitu. Dan selanjutnya pengertian dari kewirausahaan. Kewirausahaan ialah kemampuan seseorang dalam menciptakan peluang usaha, berani mengambil resiko, dan berinovasi untuk mencapai tujuan. Nah, dengan kemampuan seseorang dalam menciptakan peluang usaha itu termasuk dari tentang kewirausahaan kita itu sendiri. Jadi orang yang mempunyai pemikiran untuk bisa membuat peluang itu termasuk orang yang mempunyai jiwa kewirausahaan. Dan selanjutnya yaitu ciri-ciri wirausahawan. Ciri-cirinya dan bisa diartikan dia memiliki jiwa kewirausahaan itu pasti ada ciri-cirinya. Yang pertama yaitu kreatif dan inovatif. Yang kedua, berani mengambil resiko. Ketiga, disiplin dan tanggung jawab. Keempat, yaitu pantang menyerah. Dan saya jelaskan akan satu-satu. Kreatif dan inovatif. Wirausahaan itu selalu punya ide baru dan cara unik untuk mengembangkan usaha mereka. Tidak takut mencoba hal baru dan produk atau jasa lain yang menarik. Jadi dengan kreatif dan inovatif mereka itu orang yang mempunyai jiwa kewirausahaan itu pasti dia akan mempunyai inovatif dan kreativitas untuk usaha mereka, yang mana ini bisa membedakan antara bisnis mereka dengan punya orang lain. Dan yang kedua yaitu berani mengambil resiko. Setiap usaha itu kan pasti ada resikonya, tetapi wirausahawan tidak takut. Mereka siap menghadapi tantangan dan mencari solusi kalau ada masalah. Nah, itu pasti yang diutamakan. Karena apa? Karena jika pengusaha atau wirausahaan itu dia takut dengan tantangan, apalagi sekarang kan banyak ya yang banyak pesaing itu. Jika dia mempunyai jiwa kewirausahaan, nanti dia akan selalu mencoba sampai dia bisa sampai pada puncaknya. Yang kedua yaitu disiplin dan tanggung jawab. Wirausahawan harus disiplin waktu, rajin bekerja dan bertanggung jawab atas hasil usahanya. Nah, dengan itu wirausahawan itu dia akan memiliki rasa harus bisa bertanggung jawab untuk usahanya sendiri. Karena dia yang memulai, dengan jiwa itu dia harus berani menyelesaikannya dengan banyak tantangan itu. Maka dia harus disiplin dalam waktu, dia harus bisa mengolah bagaimana itu waktu dalam dia bekerja, dalam dia berbisnis gitu, dan juga tanggung jawabnya juga. Yang keempat yaitu pantang menyerah. Ini dia, pantang menyerah. Wirausahawan tidak mudah putus asa.
kalau gagal mereka belajar dan mencoba lagi sampai berhasil. Jadi dia tidak takut untuk gagal karena dia yakin suatu kegagalan itu pasti ada keberhasilan. Seperti hujan, dia yakin setelah hujan pasti ada langit gitu. Selanjutnya yaitu pentingnya kewirausahaan. Pentingnya kewirausahaan, apa sih pentingnya kewirausahaan itu? Kewirausahaan itu penting karena karena dapat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan ekonomi, dan membantu masyarakat menjadi mandiri. Maksudnya itu apa sih? Jadi kalau kita bisa berkewirausahaan itu kan kita dapat membuat lapangan pekerjaan. Secara kan sekarang kan banyak ya yang lapangan pekerjaan itu sangat sulit. Banyak yang cari pekerjaan itu sulit. Nah, kita sebagai anak generasi sekarang atau generasi zaman sekarang, itu kita harus bisa mempunyai jiwa kewirausahaan itu agar kita bisa menciptakan pekerjaan atau lapangan pekerjaan bagi orang lain dan meningkatkan ekonomi. Nah, dengan begitu peningkatan ekonomi zaman sekarang kan banyak yang turun ya, jadi kita bisa meningkatkan itu juga. Kemudian membantu masyarakat menjadi mandiri. Nah, dengan kita mengembangkan jiwa kewirausahaan kita, itu kan kita juga bisa membuat masyarakat itu sadar. Kita itu bisa membuat usaha sendiri tanpa kita itu ikut orang lain. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu strategi mengembangkan jiwa kewirausahaan. Yang pertama, terus belajar dan mencari pengalaman. Yang kedua, melihat masalah menjadi peluang. Yang ketiga, berani gagal dan coba lagi. Keempat, bangun jaringan bisnis. Dan kelima, gunakan media digital untuk promosi. Selanjutnya yaitu contoh sederhana wirausaha. Ini contoh sederhana wirausaha itu sebenarnya banyak, tapi saya mengambil beberapa saja ya. Contohnya seperti berjualan makanan, berjualan minuman, atau bisnis online kecil-kecilan. Itu juga contoh dari kita membangun bisnis itu. Jadi jika kita menanamkan jiwa kewirausahaan kita dari sekarang, itu kita pasti bisa bisa menjadi yang lebih baik dan bisa memberikan contoh pada orang-orang gitu ya. Jadi jiwa kewirausahaan kita itu sangat penting untuk kedepannya dan untuk masa depan kita. Baik, sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be on you. My name is Nuraini Dianavita. My program study management and my name 22340020. And I'm stand here. I want to presentation of my PowerPoint under entrepreneurship, and my title, Growing the Spirit of Entrepreneur. The next is what this is entrepreneurship. Entrepreneurship is being an entrepreneur means being brave to try, not afraid to fail, and always learning from experience. And if you want to make in your life is entrepreneurship, you're not afraid to fail. Why? Because if you're afraid, you can success to this entrepreneur. Because if you want make to entrepreneurship, you number one, you not afraid to fail.
Next, judul yes, characteristic of entrepreneur. In entrepreneur, there is characteristic, and this characteristic number one is creative and innovative. Creative and innovative entrepreneurs always have a new ideas and new ways to grow their business. They are not afraid to try new things to make their product or service more appealing. Number two, brave to take risks. Every business carries risks, but entrepreneurs are not afraid. They are ready to face challenge and find solution when problem arise. Next, is disciplines and responsible. What the discipline and responsible? Entrepreneur must be disciplined with time, so work diligently and be responsible for the result of their business. And number four is never give up. What is never give up? Never give up is entrepreneur don't give up actually. So if they fail, they learn and they try again until they success. Then do you don't to give a three if they fail, they learn and try again. If you fail, you have to try again. Okay? And the next is the importance of entrepreneurship. Entrepreneurship is important because it creates jobs, improves the economy, and helps people become independent. And now there is a very greatest job, and if you become entrepreneurship, you have greatest job to all of people, and you can to independent yourself. And the next is strategies to develop an entrepreneur spirit. Number one, keep learning and gaining experience. Number two, see problems as opportunities. Number three, be brave to fail and try again. Number four, build a business network. Number five, use digital media for promotion. And the next, simple explain of entrepreneurship. For example, is selling snack, selling drink, offers to sell service, or running a small one business. This is very many, for example, but I just little two example. Okay, thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nami kula Nuraini Dianovita, program studi manajemen NIM kali 3 sekawan 00 kali 0. Niki kula mriki badhe menjelaskan materi PPT ingkang pun kula damel. Dados tema kawirausahaan lan judule numbuhake jiwa wirausaha. Niki selanjutnya niku kawirausahaan. Napa sih niku kawirausahaan? Kawirausahaan niku kemampuan wong kanggo gawe kesempatan usaha, wani njupuk resiko lan isa ngembangke inovasi kanggo gayuh keberhasilan. Nah, niki ingkang jenengan napa kula saged dados tiyang wirausahawan. Nah, jenengan niki saged nambel kesempatan usaha lan jenengan niku wani mendhet resiko sing kuwatah, wonten nggih. Dan jenengan niki saged mengembangkan inovasi sakniki jenengan kembangkan dados ageng, dados gede, wonten nggih. Dan lan selanjutnya niku tanda-tanda kewirausahaan. Napa sih niku tanda-tanda kewirausahaan? Tanda-tanda kewirausahaan niku enten sekawan nggih. Nomor setunggal kreatif lan inovatif. Nah, kreatif lan inovatif niki wirausahawan tansah duwe ide anyar lan cara unik kanggo ngebanggakake usahane. Dheweke ora wedi nyoba barang anyar supaya produk utawa ajane luwih menarik. Dados ngeten, jenengan nggak ada usaha, tapi jenengan mboten ora wedi kale jenenge saingan, ngoten nggih. Dados jenengan nggak ada inovatif. Nah, inovatif niki jenengan kembangke dados usaha utawa barang sing luwih menarik, ngoten. Nomor kali niku wani nganggo resiko. Saben usaha niku pasti duwe resiko. Nanging wirausahawan ora wedi, ngoten. Dhewene siap ngadepi tantangan lan golek solusi yen ana masalah. Dados tiyang wirausaha niku mboten wedi napa-napa. Tiyange niku saged ngadepi tantangan niku apa anane, merga napa? Merga wirausahawan niki percaya kalih dirine piyambak, ngoten. Yen saben solusi niku pasti enten, saben masalah niku pasti enten solusine. Nggih. Niki lanjutnya niku nomor 3. Disiplin lan tanggung jawab. Wirausahawan niku kudu disiplin waktu. Niki sangat penting. Nomor rajin menyambut gawe lan tanggung jawab marang usahane. Lan jenengan mboten tanggung jawab kali usahane, nggih usaha jenengan mboten lancar, mboten sukses, ngoten. Nomor sekawan ora gampang nyerah. Wirausahawan niku ora gampang nyerah, yen gagal dheweke sinau lan nyoba maneh ngerti sukses. Dados ingkang gagal nggih mboten mandeg. Ingkang gagal nggih terus malih sinau malih sampai pengusaha niku saged sukses. Selanjutnya niku pentingnya wirausaha. Napa sih niku pentingnya wirausaha? Wirausaha niku penting merga
setunggal iso buka lapangan pekerjaan. Nomor kali nambah ekonomi lan selanjutnya bantu masyarakat dadi mandiri. Nah, ingkang jenengan iki buka usaha napa jenengan iki dados pengusaha, nah jenengan kan saged napa buka lapangan pekerjaan. Secara sakniki niku kan nyambut damel niku kan swara nggih. Nah, niku saged lak jenengan napa dados pengusaha, napa kewirausahaan, jenengan nggak ada jiwa kewirausahaan, jenengan saged buka usaha, nah jenengan saged buka lapangan kerja niku damel tiang-tiang, terus nambah ekonomi niku lanjutnya niku bantu masyarakat dadi mandiri. Nah dengan wonten jenengan niki dados panutan pertama dene tiang-tiang niki saged niru jenengan. Nah, selanjutnya niku strategi ngembangke jiwa wirausaha. Nomor setunggal terus sinau lan golek pengalaman. Nomor 3 delok masalah dadi kesempatan. Nomor setunggal sinau lan golek pengalaman. Nomor kali delok masalah dadi kesempatan. Nomor 3 wani gagal lan nyoba maneh. Nomor sekawan bangun jaringan bisnis. Gangsal gunakaken media digital kanggo promosi. Selanjutnya niku contoh sederhana wirausaha. Nah niki enten saestu sebenarnya niku kathah nggih contoh kewirausahaan ten ngajeng-ngajeng niku kuatah. Tapi kula mau mendhet setunggal nggih, setunggal mawon. Mboten setunggal seberapa mawon niku damel contohe. Nah niki contoh sederhana nggih. Nomor setunggal contoh kaya adol panganan. Nah sakniki kan kuatah nggih sen adol panganan, adol minuman nggih. Nah niku cemilan membuka jasa desain niku nggih saged. Desain napa Canva, napa PPT niku kan nggih kathah nggih desaine. Nah niku nggih sakniki saged damel usaha. Dan terakhir niki utawa bisnis online cilik-cilikan. Nah sakniki kan kuatah bisnis online wonten. Nah bisnis online niki saged masih mek mung cilik nggih, mek mung cuwilik niku saged damel jenengan dados gadah jiwa kewirausahaan. Ngoten. Pun matur nuwun ngapunten ingkang kula gadah salah ing perkataan kula, ingkang kula sengaja napa mboten. Matur nuwun pun ningali presentasi kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.